Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silakan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shibarmi? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada berita menarik, teman-teman, dan harga saat ini 0,12 rupiah ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk global crypto market cap. Hari ini ada kenaikan 3,95%. BTC di angka 583 juta rupiah lagi, teman-teman. Dalam 24 jam ada kenaikan 2,34%. Ethereum 32 juta, naik 3,81%. BNB di 3,7, masih seperti kemarin ya, teman-teman. Sedangkan untuk Shiba ya, sekarang di harga 0,12 dengan 1 jam 0,20% mengalami penurunan, kemudian 0,91% mengalami kenaikan dalam 24 jam. Sekarang koreksi lagi, teman-teman. Oke, tidak masalah ya selama kita berinvestasi menggunakan dana bebas, teman-teman. Di sini ada sedikit prediksi, teman-teman ya. Prediksi harga mingguan, teman-teman. Jadi dalam dunia kripto yang dinamis, Shiba sekali lagi menjadi titik fokus bagi para peminatnya. Pembakaran token besar-besaran baru-baru ini yang diperaksarai oleh komunitas Shiba juga telah membangkitkan minat dan diskusi menarik perhatian ya, meskipun ada sedikit penurunan harga yang terlihat dalam 24 jam terakhir. Meskipun mengalami penurunan besar 2,44% dalam 24 jam terakhir, menetap di 8391, Shiba mempertahankan kehadirannya yang signifikan di pasar mata uang kripto, teman-teman. Jadi kapitalisasi pasar global juga mengalami sedikit penurunan sebesar 2,44% seperti yang ditunjukkan oleh grafik pasar. Yang paling penting adalah lonjakan 36% ya dalam volume perdagangan 24 jam. Kemudian keputusan strategi komunitas untuk membakar token dalam jumlah besar, bahkan di tengah penurunan harga sementara, telah memicu rasa penasaran ya, teman-teman. Pembakaran token biasanya menandakan berkurangnya pasokan yang beredar secara keseluruhan yang seringkali mengarah pada potensi ini ya, teman-teman, apresiasi harga ya. Dan penurunan harga terjadi telah memicu spekulasi perbincangan di kalangan penggemar mata uang kripto, mengingat dinamika rumit yang sedang terjadi ya, teman-teman ya. Jadi meskipun terjadi penurunan nilai baru-baru ini, optimisme menyelimuti Shiba. Sering berjalannya waktu, proyeksi menunjukkan lintasan bullish untuk aset tersebut ya, dengan para ahli memperkirakan tingkat rata-rata sebesar 870 pada November 2023. Jadi meskipun terdapat ketidakpastian, terdapat indikasi yang menunjukkan adanya momentum positif bagi Shiba pada minggu mendatang ya. Di sini ada sedikit prediksi. Dari Cheng Li, platform pertukaran mata uang kripto, menyumbangkan bahwasannya pada perkiraan Shiba, menurut Cheng Li diperkirakan akan mengalami lonjakan berkisar 2 hingga 8% ya. Jadi CoinMem diperkirakan akan mencapai puncak di 9322, menandakan potensi keuntungan dalam waktu dekat, teman-teman. Jadi kebangkitan popularitas baru-baru ini didorong oleh pembakaran token signifikan yang diatur oleh komunitas Shiba ya. Kemudian menggarisbawahi dinamika khas yang melekat dalam ruang mata uang kripto meskipun terjadi penurunan harga baru-baru ini. Dedikasi komunitas untuk mengurangi pasokan yang beredar ditambah dengan prediksi optimis ya untuk minggu mendatang menunjukkan daya tarik abadi dan potensi ketahanan Shiba ya. Jadi saat para penggemar sangat menantikan perkembangan yang terjadi, CoinMem terus menarik perhatian dengan perpaduan unik antara inisiatif berbasis komunitas dan spekulasi pasar ya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini ada Shibarium mencapai 4 juta transaksi, teman-teman. Jadi seiring dengan terus berkembangnya jaringan blockchain lapisan 2, Shibarium telah melampaui angka 4 juta transaksi, dan seiring dengan bertambahnya jumlah dompet, perkembangan tersebut menunjukkan meningkatnya minat seluruh industri terhadap jaringan ini ya. Kemudian perluasan jaringan telah menghasilkan transaksi tertinggi sepanjang masa secara resmi mencapai 4 juta transaksi menurut Shibarium Scan Explorer. Selain itu, perkembangan yang lebih besar juga menghasilkan pencapaian besar di seluruh jaringan ya, teman-teman. Lalu hampir sepanjang tahun untuk tentara Shiba dengan cemas, teman-teman, menunggu kedatangan Shibarium yang memang benar. Jadi jaringan ini siap menjadi pengubah permainan untuk pasar CoinMem ya, teman-teman, secara keseluruhan ya. Jadi pada bulan Agustus, blockchain Layer 2 akhirnya hadir. Sejak itu terus mengalami kemajuan dan mencapai tonggak sejarah besar. Kini ekosistem Shiba telah mencapai atau melihat Shibarium melampaui tonggak sejarah 4 juta transaksi. Angka ini juga sudah berada pada titik tertinggi sepanjang masa dan bertepatan dengan sejumlah angka yang mengesankan untuk jaringan tersebut. Jadi pada publikasi ini,
Untuk Shibarium memiliki total 1,7 juta blok. Selain itu, ia telah memamerkan 1,2 juta alamat dompet untuk menunjukkan adopsi jaringan. Jadi alternatifnya bond yang digunakan sebagai token gas Shibarium diperdagangkan pada 0,6 menurut CoinMarketCap. Harga keseluruhan turun 2,1% selama 24 jam terakhir ya, dengan banyak mengharapkan perubahan harga dalam minggu depan ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini ada tambahan lagi ya teman-teman mengenai pinjaman Shiba dan XRP. Sekarang tersedia di bursa Jepang ini ya. Jadi pertukaran mata uang kripto terkemuka Jepang Bitrate telah memperluas dukungan untuk XRP dan Shiba teman-teman. Jadi menurut pengumuman kemarin, Bitrate menambahkan dukungan untuk Shiba dan XRP pada produk pinjamannya. Bitrate juga mengatakan telah memulai perekrutan aset kripto yang dapat disewa untuk Shiba dan XRP. Khususnya bursa menjadwalkan periode pinjaman untuk setiap aset selama 90 hari dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 2%. Selain itu, pengguna dapat meminjamkan minimal 10 atau 100 XRP senilai 59,5 dolar ya pada waktu pers. Perlu disebutkan teman-teman bahwa Bitrate telah menjadi pendukung utama Shiba dan XRP. Sebelum pengumumannya baru-baru ini, bursa Jepang telah mengaktifkan perdagangan spot untuk kedua aset tersebut. Seperti yang dilaporkan bulan lalu, Bitrate mendaftarkan Shiba dan Dogecoin di platformnya sehingga jumlah total aset yang didukung menjadi 34 pada saat itu ya. Jadi data dari CoinGecko menunjukkan bahwa Bitrate memiliki volume perdagangan 24 jam sebesar 4,5 juta dolar meskipun volume perdagangannya rendah ya. Jadi sementara itu keputusan Bitrate untuk menambahkan dukungan untuk pinjaman Shiba dan XRP berasal dari semakin populernya kedua aset tersebut. Demikian bunyi pengumuman tersebut ya teman-teman. Jadi sudah menjadi rahasia umum ya bahwa SHIB dan XRP adalah salah satu aset teratas dengan komunitas yang dinamis. Kemudian penggemar aset ini selalu bersemangat teman-teman untuk menyatakan dukungan mereka terhadap SHIB dan XRP yang di platform media sosial X, dan sehingga menarik perhatian platform perdagangan kripto terkemuka ya. Jadi meskipun aset kripto yang akan datang membayar untuk terdaftar di bursa teratas, koin mapan seperti SHIB dan XRP juga menarik perhatian perdagangan ya. Jadi seperti diberitakan sebelumnya, penggemar mulai kampanye yang mendorong Robinhood, platform perdagangan Amerika, menambahkan dukungan untuk Shiba meskipun komunitas XRP juga telah mulai inisiatif serupa ya. Kemudian di sini ada tambahan ya mengenai CZ dirilis dengan obligasi 175 juta dolar. Inilah ketentuan jaminannya teman-teman. Jadi selain obligasi, CZ senilai 175 juta dolar juga membukukan 15 juta dolar di rekening perawaliannya dan setuju ya untuk melepaskan uang tunai tersebut jika melanggar ketentuan jaminan. Jadi menyusul pengakuan bersalah yang diajukan di pengadilan federal, Chang Peng Zhou, pendiri dan mantan CEO bursa mata uang kripto Binance ya teman-teman, telah dibebaskan dari tahanan dengan obligasi pengakuan pribadi sekitar 175 juta dolar. Jadi berdasarkan dokumen jaminan, CZ setuju untuk kembali ke Amerika Serikat 4 hari sebelum hukumannya yang dijadwalkan pada 23 Februari 2024 ya. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan dikeluarkan surat perintah penangkapan, denda sebesar 250.000 dolar dan hukuman ya hingga 10 tahun penjara. Jadi ketentuan jaminan CZ pada hari Selasa mengaku bersalah melanggar ketentuan anti pencucian uang dan bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Departemen Kehakiman. Sementara Binance menyetujui denda 4,3 miliar dolar ya. CZ setuju untuk mundur sebagai CEO bursa, membayar dana pribadi sekitar 50 juta dolar. Gila teman-teman ya. Jadi setelah pemerintah mengumumkan tindakan terhadap Binance dan pendirinya pada konferensi pers, CZ setuju untuk dibebaskan dengan jaminan jutaan dolar ya. Dia setuju untuk memberikan pengacaranya informasi tentang tempat tinggalnya dan setelah dibebaskan dan nomor teleponnya saat ini jika ada pemberitahuan pada sidang pengadilan. Selain itu, CEO Binance juga setuju untuk tidak melecehkan dan mengutak-atik aksi individu dan apapun yang terkait dengan pengadilan dalam kasusnya ya. Ini adalah suratnya teman-teman ya. Wow. Ternyata si CZ ini lagi diproses ya ternyata teman-teman ya. Jadi selain obligasi CZ, dia juga membuka 15 juta rekening di perwakilan dan setuju untuk melepaskan uang tunai tersebut jika melanggar ketentuan jaminannya ya. Jadi pendiri Binance menghadapi hukuman 18 bulan penjara karena melanggar undang-undang kerahasiaan bank, tapi jaksa mungkin meminta hukuman penjara yang lebih lama teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya. Semua ditahan ya teman-teman ya. Untuk FTX juga ditahan, ya, Binance ya teman-teman. Kalau FTX udah jelas ya teman-teman, dia menghancurkan ini ya, hancurkan FTX sendiri teman-teman, siapa Sam Bankman-Fried ya teman-teman ya. Jadi semoga kasusnya tidak sama seperti SBF ya teman-teman ya. Dan seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.